proses pendapatan pekerjaan saat ini? Kalau proses itu biasanya aku susun CV dulu, kayak itu kurikulum vitae itu gambar kayak pribadi kamu, misalnya pengalaman kamu ditaruh di situ, nanti dilempar. Biasanya aku dapat channelnya dari LinkedIn. Setelah itu baru deh aku dapat panggilan interview sama HR atau HRD. Dari situ baru nanti di ACC lagi dan aku diterima sampai saat ini gitu. Kalau misalnya masalah ujiannya ada interview sama psikotes. Nah, oke. Terus usaha apa aja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Kalau aku kemarin biasanya aku mau fokusin dulu ini arahnya kemana. Misalkan kalau hukum itu ada banyak cabangnya. Yang paling utama yang kita tahu aja tuh ada pidana sama perdata. Dulu tuh aku fokus ke arah perdata. Nah dari situ aku udah mau tahu cita-citaku ke arah mana. Sama aku suka kayak misalnya di bagian perusahaan yang nggak berbau dengan pengadilan ya, aku lebih suka yang ke arah perdata, hubungan perorangan, itu aku suka. Makanya sih mulanya dari situ dulu, kita harus tahu apa yang kita suka, baru nanti dituangin, gitu palingan. Terus hal apa aja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Ya kalau misalnya semangat itu pasti ada cita-cita sama ada tujuan juga. Dua itu sih yang penting. Yang penting kamu tahu goals kamu tuh apa. Terus perjuangan yang berkesan selama ini. Kalau masalah achievement itu atau perjuangan biasanya aku udah seneng ya, udah bisa lulus 3,5 tahun dengan IPK cum laude, puji Tuhan. Nah terus diterima di perusahaan di bagian yang aku juga mau kayak legal corporate, itu kan suatu achievement juga ya. Kalau di saat ini achievement yang aku capai itu bisa Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Achievement yang aku capai saat ini bisa mendrafting secara bagus dalam suatu perusahaan, bisa jadi kuasa juga untuk mendampingi perusahaan dalam ruang lingkup pengadilan maupun non pengadilan. Paling itu aja sih. Terus ritme atau pola kerja. Ritme atau pola kerja biasanya aku susun dulu dari yang paling penting, misalnya contohnya yang berkas-berkas yang susah, kayak ngesatuin atau bikin summary regulasi otoritas jasa keuangan ke dalam ruang lingkup peraturan perusahaan, itu kan paling susah. Jadi aku setiap harinya aku kerjain itu dulu, baru sisanya nanti di jam-jam akhir aku sisain perintilan, misalnya kayak contohnya bantu-bantu berkas administrasi terkait dengan legalitas perusahaan, itu nanti di akhir jam. Biasanya kayak gitu sih, harus ada maintenance waktu atau pengaturan waktu yang benar. Terus hal-hal apa aja yang dilakukan selama bekerja atau rutinitas kerja? Yang biasanya aku lakuin ya biasanya kayak nge-review agreement, terus abis itu nge-review regulasi utama kayak yang tadi aku bilang otoritas jasa keuangan, karena kan perusahaan pembiayaan itu kan tunduk di bawah otoritas jasa keuangan, jadi kita harus tahu dan harus paham alurnya, karena kalau nggak gitu nggak bisa diterapin ke dalam peraturan perusahaan itu sendiri. Itu relasi atau rekan kerja. Atau rekan kerja ini aku biasanya ke arah sama-sama perusahaan pembiayaan yang punya produk, misalnya kayak KPR atau fintech sekarang nih kan banyak. Nah itu paling relasi aku untuk buat saat ini. Sama biasanya orang-orang notaris, terus dari law office itu juga bisa ngebantu sih terkait masalah litigasi ataupun non litigasi. Kalau masalah akta pembuatan akta itu biasanya dibantu sama orang-orang notaris. Tapi kalau misalnya pengurusan kepailitan itu dibantu sama orang-orang dari law office rekanan perusahaan gitu. Apa aja misalnya dalam bidang benda atau orang dan masalah apa aja? Ya, hal apa aja yang ditangani? Hal apa aja yang ditangani? Kalau misalnya aku spesialis sama produk, misalnya itu aku produknya pembiayaan kan ke arah perorangan ya. Terus ada juga yang ke arah perusahaan. Jadi antara orang dan perusahaan itu ada
Terus yang pertama tantangan dalam bekerja apa aja? Nah, kalau tantangan dalam bekerja biasanya kan aku ini kan bagian baru ya. Itu pengalaman baru di apa APU PPT atau yang bisa disebut dengan eh, dia penanganan untuk bagian terorisme sama tindak pidana pencucian. Itu kan setiap perusahaan itu biasanya punya. Nah, ini baru di aku karena aku belum begitu paham tentang alur-alurnya juga, kecuali alur-alur pencucian uang. Tapi kalau misalnya pendanaan terorisme ini agak susah karena harus dikaji melalui sistem yang aku belum pernah belajar di kampus gitu. Hal apa aja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Kalau misalnya hal yang harus dipersiapkan dalam bekerja, biasanya satu mental, emosional, sama cara berpikir aja sih. Keterampilan apa aja yang dibutuhkan untuk disiapkan? Keterampilan tuh banyak. Kalau misalnya udah masuk ruang lingkup pekerjaan itu nggak cuma satu. Misalnya kamu bisanya di bidang seni atau apa, nggak cuma satu, ada banyak. Misalnya cara kamu bersosialisasi sama orang itu juga termasuk keterampilan. Jadi harus sorry, halo. Iya, iya. Iya, balik lagi. Tadi baterainya lowbat, maaf. Jadi harus balik lagi, kalau masalah keterampilan ya ada banyak. Mengikuti aja sih sebenarnya. Yang penting ya cara kamu berkomunikasi sama orang dan gimana pola berpikir atau logika kamu sih. Sebenarnya lebih ke arah situ. Lalu kendala yang pernah dihadapi atau bagaimana solusinya? Kendala, masalah kendala. Kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendalanya yang aku pernah hadapi adalah, contoh nih misalnya, kalau aku kan biasanya dari dulu selalu berhadapan sama Word. Nah, aku belum pernah pakai Excel, which is itu harus di dalam pekerjaan aku kayak mengatur administrasi itu biasanya pakai Excel. Nah, gimana caranya aku mengendalikan itu semua? Biasanya aku belajar dari sumber-sumber lain. Saya kan ada media internet. Nah, itu aku belajar dari situ juga. Nggak cuma itu sih, kalau misalnya ditugasin di lapangan juga bagian akad itu kan ada bagian lapangan ya, kalau dalam legal di pembiayaan. Nah, itu aku belum pernah juga, jadi aku harus belajar, aku jadi observer pertama-tama, dan aku nyikapin buat kedepannya ya lebih wise aja gitu. Oke. Terus pesan untuk menghadapi dunia kerja. Kalau hadap di dunia kerja itu pesannya yang nggak boleh patah semangat, harus yang penting di dalam diri kamu harus tanamin apa sih goals aku nanti ke depannya, aku mau jadi apa gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu yang gak akan pernah bosan sama yang pernah kamu kerjain, bahkan kamu bisa improve, lebih berkembang lagi dari yang saat ini gitu loh. Harapan untuk generasi muda. Harapan buat generasi muda, paling kan dengan adanya media sosial ataupun jejaring internet yang lebih luas itu ya digunain semaksimal mungkin untuk cari tahu hal-hal yang positif lah. Terus lebih diarahkan aja tujuannya mau kemana, dipersiapkan aja. Pokoknya apapun yang kamu senangi itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif.